Selamat pagi semuanya. Selamat datang di Virtual Open House SMA Kristen Harapan Bangsa Balikpapan. Terima kasih atas kehadiran dan waktunya buat Bapak dan Ibu peserta Open House yang sudah ingin mengikuti untuk Virtual Open House ini ya. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan dulu, nama saya dengan Miss Yesi. Saya adalah Mr. Yordan. Dan di pagi hari ini semoga kita semua selalu sehat dimanapun kita berada ya. Amin. Miss Yesi sendiri bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Puji Tuhan Mister, kabar saya baik. Kalau Mister sendiri gimana? Puji Tuhan selalu sehat nih seperti pagi hari ini. Oke, baik. Kita akan mengadakan virtual open house ini selama 2 minggu ya Mister ya. Jadi yang pertama di hari ini dan besok akan ada untuk virtual open house SMA. Kemudian nanti di hari Kamis dan Jumat untuk virtual open house SMP. Minggu depan ada di playgroup dan TK, dan nanti penutupannya ada di SD Mister. Wah, jadi banyak sekali ya Miss virtual open house kita selama 2 minggu ini. Acaranya akan sangat beragam. Iya, benar banget. Iya, nah untuk hari pertama kita ini Miss, acaranya apa saja sih? Oke, yang pertama nanti ada salam hangat dari Kepala Sekolah SMA Kristen Harapan Bangsa nanti dengan Miss Riri. Nanti juga akan ada perkenalan Microsoft Teams oleh Mr. Iswa Yudi selaku Manager Research and Innovation. Nanti akan ada juga trial class online, jadi para peserta nanti bisa mengetahui pelajaran matematika secara online, Mister. Nanti akan dipandu oleh Mister Isa. Betul banget, Miss. Nanti kita juga akan menyaksikan video testimoni dari alumni SMA Harapan Bangsa yang saat ini sedang menjalani pendidikan di perguruan tinggi negeri. Wah, luar biasa ya, dan tak kalah pentingnya, nanti akan mengadakan virtual open house, yaitu virtual school touring. Jadi bisa melihat suasana sekolah seperti apa, kemudian bisa melihat fasilitas-fasilitas yang ada di SMA kita, Mister. Wah, seru banget nih. Jadi kita bisa langsung melihat isi sekolah kita secara virtual ya, Iya, bener banget, Mister. Baiklah, Mister, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja saksikan ini dia video dari Mr. Iswa Yudi. Selamat menyaksikan. Selamat datang di SMA Kristen Harapan Bangsa. Kami siap mendidik putra-putri Bapak Ibu untuk menghadapi tantangan di masa depan. Kami mempersiapkan siswa-siswi juga untuk bisa masuk ke universitas-universitas di dalam maupun luar negeri. Mari Bapak Ibu, kami mengajak untuk dapat terlibat dalam virtual open house yang kami selenggarakan di Harapan Bangsa. Sekolah karya di Harapan Bangsa. Bertumbuh, bergerak, berdampak. Halo semuanya, hari ini saya akan jelaskan sedikit tentang apa saja keuntungan untuk siswa ketika siswa bergabung di Sekolah Harapan Bangsa. Mereka akan mendapatkan satu fitur yang luar biasa di mana kami menggunakan fitur yang dihadirkan lewat Microsoft 365. Bicara fitur, maka ini adalah ruang atau space untuk anak-anak mulai dari SD hingga SMA. Jika TK bisa didampingi orang tuanya bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi yang produktif untuk proses belajar anak-anak hingga mereka mampu dalam mengatasi atau mencapai literasi teknologi yang ingin diraih ketika proses belajar nanti. Nah, di sini saya akan jelaskan apa saja keuntungan siswa Harapan Bangsa ketika siswa ambil bagian di Harapan Bangsa dan fitur-fitur apa saja yang mereka bisa gunakan di Microsoft 365. Ya, baik, saya hari ini akan langsung membahas sedikit tentang fitur apa saja dan lebih detail fungsi dari Microsoft 365 yang didapatkan oleh siswa. Hal pertama secara garis besar yang didapatkan oleh anak-anak itu adalah yang pertama, dia akan memiliki akun pribadi sendiri yang punya identitas di belakangnya, yaitu identitas sekolah kita, yaitu Harapan Bangsa, yang diawali dengan @hbics.sch.id begitu. Nah, ini yang menjadi privilege khusus peserta didik kita, yang dimana akun ini juga berfungsi sebagai email hingga anak-anak kita bisa menggunakannya untuk transaksi surat menyurat elektronik. Menarik bukan? Nah, lalu ada hal lain yaitu penyimpanan awan atau cloud storage yang jumlahnya sangat besar. Lebih besar daripada perangkat-perangkat komputer saat ini, yaitu sebesar 1 terabyte.
besar sekali untuk menyimpan semua dokumen belajar anak-anak, buku digital, hingga aplikasi dan video yang ingin disimpan di dalam awan. Kemudian juga siswa mendapatkan buku online ya, buku online yang terintegrasi dengan gurunya, terintegrasi dengan teman-temannya, sehingga mereka bisa berbagi catatan secara kolaboratif hingga produktivitas belajarnya lebih baik. Begitu. Lalu kemudian tentu yang pasti hadir di Microsoft adalah Word, Excel, dan PowerPoint. Ini adalah fitur wajib yang dimiliki oleh siswa kita. Dan ini bisa diakses secara online dan bisa dikolaborasikan secara bersama-sama dengan temannya hingga guru-gurunya. Media ini juga bisa menjadi media untuk mengumpulkan tugas kepada guru atau bekerja sama dengan teman-temannya di kelas ya. Lalu ada fitur lain lagi, yaitu fitur di mana siswa bisa menyaksikan video pengajaran. Mungkin dia ingin mengulang proses pembelajaran online-nya, sehingga si siswa bisa mengulang dan bisa memutar kembali dan bisa menyimak lebih detail apa yang mungkin ia lupa atau mungkin ia belum paham. Nah, lalu dan yang terakhir dan tidak lupa, ada kolaborasi papan tulis hingga perencanaan untuk siswa, serta kolaborasi kelas online dan digitalisasi virtual, semuanya terkolaborasi di satu sistem, yaitu Microsoft 365. Nah, baik, saya akan mulai. Fiturnya apa saja? Yang pertama, anak-anak akan masuk ke office.com dulu, sehingga dia akan masuk di menu seperti yang dilihat saat ini, yaitu ada menu Microsoft Office.com-nya ya. Di dalam fitur ini si siswa tinggal memasukkan akun yang diberikan oleh sekolah untuk login ya. Tinggal sign in atau masuk menggunakan akunnya ya. Ketika siswa masuk menggunakan akunnya, maka yang berbeda adalah karena kita sudah kerjasama, menunya akan berubah, akan menampilkan logo sekolah serta background tampilan siswa, tampilan gedung sekolah kita. Hingga inilah privilege siswa ketika dia memasukkan passwordnya. Nah, password yang dimasukkan adalah password yang dimiliki atau yang diberikan oleh sekolah kepada siswa ya. Ketika siswa login, maka biasanya di hari pertama dia menggunakan akun tersebut, dia harus mengganti passwordnya sesuai yang dia inginkan. Artinya apa? Keamanannya kami jamin dan kerahasiaannya kami jamin. Ya, begitu. Ketika dia masuk ke dalam fitur Microsoft nanti, dia akan menampilkan tampilan desktop yang dimana di dalamnya ada banyak aplikasi. Nah, sekarang saya akan mulai dengan satu fitur pertama, yaitu emailnya seperti apa. Nah, fitur yang pertama kita bahas adalah emailnya seperti apa. Baik, di tampilan yang Bapak Ibu lihat untuk anak-anak nanti, mereka akan menemukan menu seperti ini ya. Di sini ada selamat sore atau selamat pagi tergantung waktunya dan nama siswanya. Lalu kemudian di bagian berikutnya di sebelah kiri ini ada menu-menu yang dimana siswa bisa gunakan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan siswa untuk produktif, dari Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, OneNote, dan seterusnya. Nah, yang kita akan bahas hari ini adalah fitur emailnya seperti apa. Nah, yang saya tunjuk saat ini adalah yang namanya Outlook. Ketika saya klik, maka akan ditampilkan seperti apa tampilan emailnya. Nah, inilah tampilan email yang dimiliki oleh siswa. Nah, fitur ini tidak jauh beda dengan email-email lainnya yang pada biasanya digunakan. Dan ini bisa digunakan lintas platform, jadi tidak hanya untuk Harapan Bangsa saja. Kalau dia mau kirim email ke Gmail, mau ke Outlook, mau ke Live Mail, atau ke email kampus yang lainnya, sangat bisa dan mumpuni. Sifatnya terbuka untuk publik dan keamanannya kita bisa jamin sangat tinggi. Nah, itu fitur pertama. Lalu fitur kedua, apalagi fitur yang dimiliki oleh anak-anak selain bisa mengirimkan email seperti ini. Fitur berikutnya adalah ketika saya klik menu aplikasi di ujung kiri atas, maka ada aplikasi-aplikasi yang mereka bisa lihat. Nah, sekarang saya masuk ke bagian kedua, yaitu fitur yang sangat spesial dimiliki anak, yaitu penyimpanan awannya sebesar 1 TB. Nah,
ketika saya klik yang aplikasi bernama OneDrive for Business, jadi sebenarnya kategorinya adalah for business. Jadi ini premium penyimpanan awan yang batasannya sangat besar sekali ya, dan bisa digunakan siswa secara optimal. Bisa diinstal melalui HP-nya atau perangkat pintar lainnya. Begitu. Nah, tampilan yang saat ini dilihat adalah tampilan awan yang bisa digunakan siswa untuk membuat dokumen hingga menyimpan filenya di dalam sini. Nah, ketika dia pilih new di sini atau bikin folder baru, di sini ada bikin dokumen Word, ada Excel, ada PowerPoint, ada OneNote, hingga bisa buat forms ya. Selain itu dia juga bisa buat folder hingga mengupload file lain seperti file atau folder ya. Misalnya dia mau kirim file, dia klik file, dia tinggal ambil file yang diinginkan. Misalnya dia ambil sebuah file, yaitu saya ambil sebuah CV dalam bentuk PDF dan saya upload ke dalam sini, bisa. Artinya apa? Semua terintegrasi di satu sistem. Jumlahnya tak terhingga, 1 tera itu cukup, lebih daripada cukup untuk menyimpan sebuah data. Menyimpan video bisa, menyimpan yang lain bisa. Nah, ketika dia menyimpan di sini, mungkin dia lupa bawa laptopnya ke sekolah, mungkin dia bawa ponselnya, dia bisa mengaksesnya menggunakan ponselnya ketika dia menginstal OneDrive di dalam perangkat pintarnya. Menarik bukan? Nah, itu 2 fitur pertama yang saya bahas. Lalu ada fitur lain yang menarik yang bisa dimiliki oleh siswa, yaitu buku catatan online. Nah, di mana fitur ini? Saya akan tunjukkan fiturnya. Di ujung kiri di samping logo yayasan dan logo sekolahnya, itu adalah App Launcher, sebuah aplikasi, kumpulan aplikasi yang bisa diakses oleh siswa. Nah, di tampilan ini akan terlihat sebuah tulisan OneNote yang logonya berwarna ungu. Ketika kita klik OneNote ini, maka tampilan akan berubah menjadi sebuah folder untuk membuat catatan baru. Ketika kita klik New Notebook, maka dia harus kasih judul dulu, misalnya adalah biologi ya. Catatan biologi, misalnya begitu, catatan biologi. Ketika dia create, maka secara otomatis melalui browsernya si siswa sudah memiliki catatan buku biologinya. Nah, seperti inilah tampilan catatannya. Ini tak jauh beda dengan binder pada umumnya ya. Nah, tampilannya kosong seperti ini, dia harus buat section dulu ya, seperti ini. Ketika dia buat section, misalnya adalah bab 1, lalu di sini muncul judulnya catatan, misalnya catatan per bab 1 tentang ekosistem misalnya. Nah, dan dia bisa tuliskan apa saja yang mau dia ketik di sini. Menarik sekali, dan ini online ya, tidak perlu di save Bapak Ibu. Lalu dia bisa insert gambar ya, dia bisa attach file, gambar, bahkan bisa merekam suara gurunya. Sepanjang apapun bisa akan terekam di sini, jadi dia tidak perlu mencatat. Bisa dengan cara seperti itu. Lalu di sini ada untuk matematika ya, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan yang suka gambar? Yang suka gambar tinggal pilih menu draw di samping insert, di situ ada gambar. Nah, kalau komputer anak Bapak Ibu itu menggunakan stylus seperti yang saya miliki saat ini, maka anak Bapak Ibu bisa menggambar. Kalau tidak punya bagaimana? Mouse pun bisa. Misalnya saya menggunakan mouse, saya bisa gambar sesuatu di sini ya. Nah, membuat garis panjang atau yang lainnya. Dan menghapusnya seperti biasa, ada menu hapus di sini ya. Saya tinggal hapus seperti itu. Mudah sekali. Nah, ketika menggunakan stylus, dia akan jauh lebih efektif dan lebih efisien buat siswa melakukan catatan ya. Seperti ini misalnya. Nah, si guru dan si siswa bisa berkolaborasi di file yang sama ketika dia memilih menu share di kanan atas. Ini menarik. Kalau dia tidak tahu email rekan atau teman-temannya, dia hanya perlu masukkan nama depan temannya, pasti ketemu. Contoh, saya akan masukkan nama gurunya, misalnya nama gurunya saya masukkan nama saya, Isu Wahyudi, maka saya akan langsung terhubung dengan guru saya, dan saya membagikan dokumen saya ini atau catatan saya ini dengan guru saya yang namanya ada di layar saat ini. Begitu. Ketika saya klik seperti ini dan saya pilih kirim atau pilih send, otomatis si anak sudah bisa berintegrasi atau bekerja sama, berbagi catatan dengan gurunya secara live. Nah, ini fitur ketiga yang dimiliki oleh siswa. Nah,
Fitur apa lagi yang dimiliki oleh siswa selain ini? Ada banyak berlimpah fitur-fitur ini. Misalnya fitur berikutnya adalah dimana yang paling umum dimiliki oleh hampir semua orang yang punya komputer atau smart devices, yaitu adalah Word, Excel, dan PowerPoint. Siapa yang tidak tahu dengan 3 aplikasi yang luar biasa ini? Nah, menunya seperti biasa ketika saya balik ke menu awal yang Bapak Ibu bisa lihat saat ini, kita akan tunjukkan Word, Excel, dan PowerPoint-nya secara online. Jadi tidak perlu beli misalnya, cukup menggunakan browser, anak-anak sudah bisa. Saya akan masuk ke Word. Ketika saya pilih Word, desktop saya tampilannya seperti ini. Di tampilan ini sudah banyak template yang bisa siswa gunakan untuk membuat dokumen, apakah buat kalender, portofolio dia, atau catatan-catatan lain, begitu. Atau mau buat dari catatan kosong, ya. Saya pilih new blank dokumen untuk catatan kosong. Nah, dengan demikian tab baru akan terbuka. Ketika tab baru itu terbuka, di sini fitur-fiturnya persis sama seperti aplikasi yang dimiliki oleh kita secara offline. Nah, kalau kita memiliki aplikasi offline, tentunya yang sudah diinstal di komputer kita, kita juga bisa buka melalui aplikasi yang ada di komputer kita. Selama kita memiliki aplikasi Word, Excel, dan PowerPoint. Begitu juga dengan OneNote hingga OneDrive. Nah, ketika tampilannya seperti ini, inilah tampilan Word dokumen yang dimana anak-anak bisa gunakan fiturnya. Nah, fiturnya apa saja yang menarik? Saya akan bahas. Berikutnya adalah fitur di sini kurang lebih sama dengan Microsoft Word. Yang menarik adalah mengejanya. Siswa tak perlu menulis, dia hanya perlu berucap hingga akan tertulis otomatis ketika dia membacakan apa yang ingin dia sampaikan. Namun keterbatasannya belum bisa berbahasa Indonesia, hanya untuk bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lain yang tersedia seperti bahasa Jepang dan lain-lain. Saya akan contohkan. Ketika dia pilih menu dictate kanan ini, dia tinggal berbicara, misalnya seperti ini. Saya pilih, izinkan mikrofon saya dulu ya. Hi, hello, how are you? This is great for me to have time to talk about this. Begitu. Nah, ketika fitur-fitur ini muncul, siswa bisa menggunakan fitur ini jauh lebih efektif ketika daripada dia mengetik, ya. Nah, fitur-fitur ini ada banyak sekali yang bisa digunakan. Ini baru Word. Lalu ada Excel, ya, yang sudah familiar, dan ada PowerPoint. Yang menarik di PowerPoint-nya, siswa tidak perlu pusing mencari ide seperti apa tampilannya. Dia bisa menggunakan AI yang ada di aplikasi ini dengan memilih menu kanan atas ini hingga tampilannya lebih menarik seperti yang saat ini muncul. Bisa bentuk animasi seperti ini. Artinya dengan 3 fitur ini, harapan kami anak-anak kita bisa produktif, bisa membuat pitch deck, dan melakukan presentasi kepada gurunya lebih menarik, efektif, serta teknologinya jauh advance daripada biasanya. Ini belum semua fitur yang saya jelaskan tercover di sini. Masih banyak, masih melimpah ruah fitur-fitur yang dimiliki oleh Microsoft 365 untuk anak-anak ketika bergabung di Harapan Bangsa. Ingat, fitur ini satu kelas, selevel dengan corporate atau bisnis. Jadi anak-anak memiliki privilege yang luar biasa dan bisa digunakan lintas devices, bahkan lintas pengguna Microsoft 365 itu sendiri. Hello everybody, my name is Shmaili Efania Sun, HBICS Senior High Class of 2020, and I'm here to welcome you all to Harapan Bangsa Integrated Christian School. My years at Harapan Bangsa Integrated Christian School made me stronger and took me a step ahead to becoming successful. It gave me an opportunity to meet different kinds of people and learn numerous things. I am very thankful to all the teachers who have supported me and corrected me throughout my study. They always provided me with the assistance I required for my overall development as well as improving my technical knowledge.
The school facilities are also very convenient and it really contributes to a conducive learning condition. The hybrid curriculum is conducted by professional educators and it really pushes students to reach their maximum potential. Because of Harapan Bangsa, I was able to compete as a finalist in a national level science Olympiad, which now has led me to attending one of the best, if not the best, university in Indonesia, which is Universitas Indonesia, through the Invitational Academic Achievement Acceptance, or widely known as SNMPTN. Students are not only taught academically, but the school also helps them to build a Christ-like character. Why? Because here, in Harapan Bangsa, we understand that in order to succeed in life, intelligence isn't enough. You also need to have a high morality. In the end, I'm tremendously grateful for all the things I've gotten from this school. Harapan Bangsa Integrated Christian School has helped me find my purpose in life, and I hope my juniors will achieve the same thing as well. So, what are you waiting for? Come along and join us. And if you already are a part of the Harapan Bangsa family, consider yourself very lucky to be in such prestigious institute, and I sincerely hope that you enjoy your study here in Harapan Bangsa as much as I did. Good luck! Kenalkan, nama saya Ishak. Saya di Harapan Bangsa mengajar matematika di kelas 10 dan kelas 11. Okay, today we are going to learn about geometry and specifically about circles and angles. Okay, you just need to understand two simple angles in a circle. The first one, an angle like this, okay? This angle has its vertex at the center of the circle, which is here, okay? It is called central angle. The second angle like this, which is the vertex on the circumference, it is called inscribed angle, or in bahasa, central angle adalah sudut pusat, adalah sudut yang dibentuk dari dua jari-jari yang puncaknya atau titik temunya ada di pusat dari lingkaran, dan yang kedua adalah sudut keliling di mana titik temunya ada pada lingkaran. Okay, now we are going to look at the properties of angle in a circle. We are going to use GeoGebra. Okay, what is GeoGebra? GeoGebra is a transformative tool in math because it allows learners to visualize and manipulate. And here is some benefits of GeoGebra for students. It will make learning an abstract concept much more meaningful. It visualizes related concepts and how they affect each other. And it allows everyone equal access to an outstanding learning tool. Okay, now here's our first properties of angle in a circle. Nah, here's I already make a circle for all of us. Then we are going to make a segment which is form a central angle, and I'm going to make another point on the circle to make an inscribed angle. Okay, now we are going to measure this central angle and this inscribed angle. Okay, see? Now let's move
this point here, yeah, along the circle. Take a look. The angle will not change, right? How about if I change this point here? The angle and the inscribed angle, the central angle and inscribed angle has a relationship. Okay? What is the relationship? Can you notice? What is it? Okay, that's correct. The central angle is twice of the inscribed angle that subtends the same arc. Jadi sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling dengan catatan harus menghadap busur yang sama. Or conversely, the inscribed angle is half of the central angle that subtends the same arc. Okay, now let's move to the next properties of angle in a circle. Here's our special case about the relationship between the inscribed angle in a semicircle. Okay, now we are going to make a point here, which is BC is the diameter of circle A, and our point D is on the circle. Now we're going to make a segment, yeah. Nah, BD as a diameter has angle 180 degree, right? Now we are going to measure the angle of BDC. Take a look. Oh, it looks like we have here. It is not the first. I'm sorry. It's supposed to be 90 degree. It looks like our BD is not the diameter. Okay. So the inscribed angle in a semicircle is 90 degree. Now let's move to the next properties of angle in a circle. The angle between a tangent and a point and the radius to the same point on the circle is... Now let's use GeoGebra to prove these properties. Here we have tangent, yeah. Oh, tangent here is garis singgung in bahasa, ya. Now take a look. We have two point of intersect between tangent and a circle, right? We have a segment here, blue segment here. Now we are going to measure the angle between the tangent and the circle. Okay. It is 90 degree. How about the second tangent line? It is also 90 degree. So the angle between a tangent at the point and the radius to the same point on the circle is 90 degree. Now let's move to the next properties. How about this one? Inscribed angles on the same intersecting arc are okay, let's move.
Okay, wait a minute. We're going to make a point on the circle. Yeah, and where's our arc? This is our circle arc, the red arc here. Now we are going to make a segment which is subtends arc BD. Okay. Now let's measure the angle of all of this circle inscribed angle. Yeah. Okay. It is measured as 27.46. How about the next one? It is also 27.46 degrees. How about the next one? It is also the same. So, inscribed angles on the same intersecting arc are all equal. Okay, now let's move to the next properties. We have quadrilateral here, and the property say the sum of opposite angles of a quadrilateral inscribed in a circle is blah blah blah. Okay, I'm going to show you a quadrilateral. Where is our quadrilateral? This one. Okay, here's our quadrilateral here. Take a look. If you add up this angle, which is 89.98 degrees, with the opposite sides, opposite angle, it will add up to 180, right? How about another angle here? Look, our angle B here is 116.29 degrees. If you add up to the opposite angles, it will measure to 180 degrees. Okay, so now let's move to the next properties of angle in a circle. It is said that the exterior angle of a cyclic quadrilateral blah 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 interior opposite angle. Okay, now take a look. We have our K segment here. Okay. Wait, I have to. Okay. It looks like. Wait a minute. We have to make a line. Okay. Now we are going to measure the angle here, yeah, the exterior angle of the quadrilateral.
Okay, we will have 269.97 degrees. Okay, if you subtract 360 degree with 269.98, it will equals the angle here. So that means the exterior angles here will be the same with interior angles here. Take a look. Okay, the exterior angle of a cyclic quadrilateral equals interior angle of opposite angles, or you can make it like this. It is the opposite, it will be the same. Okay, if you have any questions, you can ask me. Here is my email. Okay, I think that's all for today. I hope you can join us in senior high school and we can learn together. Saya Miss Jen, konsultan pendidikan untuk area SMA. Dan sebelum Bapak Ibu masuk ke dalam ruangan yang ada di SMA Harapan Bangsa, Bapak Ibu akan diukur terlebih dahulu suhunya. Lalu setelah pengukuran suhu, Bapak Ibu diminta untuk mencuci tangan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku ya. Bapak Ibu mengukur suhu dan mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat ruangan yang ada di sebelah kiri. Ya, terlihat di layar Bapak Ibu ada tulisan admission room atau ruang admission. Mari kita masuk sama-sama Bapak Ibu untuk melihat. Ya, seperti ini Bapak Ibu untuk penampakan ruang admissionnya. Jadi di sini nanti ketika Bapak Ibu sudah dari security dan ingin bertemu dengan staff ataupun guru, Bapak Ibu akan diarahkan ke ruang admission ini dan bertemu dengan education consultant atau konsultan pendidikan area SMP dan SMA Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini baik itu juga Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya-tanya mengenai informasi sekolah atau biaya pendaftaran dan lain sebagainya, juga akan diarahkan ke ruang admission ini dan bertemu dengan konsultan pendidikan kami. Ya, Bapak Ibu bisa melihat ada tulisan Hall of Fame di sini. Mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu, ada apa di Hall of Fame ini. Ya, seperti ini Bapak Ibu untuk tampilan Hall of Fame kami. Jadi di layar kaca Bapak Ibu bisa terlihat di sini ada foto-foto siswa. Jadi Sekolah Harapan Bangsa Balikpapan selalu memberikan apresiasi kepada siswa-siswi yang berprestasi, tidak hanya dari akademik saja Bapak Ibu, tapi dari non akademik juga. Iya, Bapak Ibu bisa lihat ya di sini ada banyak ruangan. Dari sebelah kiri dulu Bapak Ibu, di sini ada meeting room. Lalu di sebelahnya ada ruang kepala sekolah dan admin, dan ini ruang kepala sekolah untuk SMA dan SMP Bapak Ibu, dan adminnya adalah untuk area SMP. Lalu di sebelah kanan kita lihat sama-sama di sini Bapak Ibu ada ruang ILP room. Nah, ILP ini Bapak Ibu adalah singkatan dari Intensive Learning Program. Jadi kegunaan untuk ILP ini adalah untuk siswa-siswi atau anak-anak Bapak Ibu yang nantinya membutuhkan bimbingan belajar yang lebih intensif lagi Bapak Ibu, dan biasanya nanti guru bidang studi yang terkait akan menghubungi orang tua terlebih dahulu ketika anaknya ingin mengikuti Intensive Learning Program ini Bapak Ibu. Ya, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat lantai 2 karena untuk area SMA-nya banyak di lantai 2 Bapak Ibu melalui tangga ini. Mari kita sama-sama melihat ke lantai 2. Iya, ini di lantai 2 ya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu naik tangga, Bapak Ibu bisa melihat di depan sini ada lab komputer dan lab fisika maupun kimia. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat terlebih dahulu untuk lab komputernya. Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu.
Ya, seperti ini Bapak Ibu untuk tampilan lab komputer kami. Jadi di lab komputer kami ini kami memfasilitasi setiap siswa bisa mendapatkan satu komputer untuk menunjang pembelajaran teknologi informasi mereka, Bapak Ibu. Sudah dilengkapi juga dengan LCD proyektor. Dan dari lab komputer, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat di sebelah kiri ada lab fisika dan juga kimia, Bapak Ibu. Mari kita lihat ya. Jadi di dalam lab ini sudah tersedia peralatan-peralatan yang bisa menunjang pembelajaran praktikum maupun teori dari pelajaran fisika maupun kimia, Bapak Ibu, dan juga sudah dilengkapi dengan LCD proyektor. Baik, dari sini saya akan mengajak Bapak Ibu lagi untuk melihat ruangan yang di sebelah kiri tadi, ada UKS ya Bapak Ibu. Kita lihat sama-sama bagaimana UKS-nya. Baik, untuk tampilan UKS-nya seperti ini Bapak Ibu. Jadi di dalam UKS ini kami memfasilitasi 2 tempat tidur Bapak Ibu. Mohon maaf mungkin di layar Bapak Ibu hanya terlihat 1 tempat tidur saja. Yang di sebelah hordennya ini ada 1 tempat tidur lagi Bapak Ibu. Baik, dari ruang UKS kita akan menuju ke sebelah kiri Bapak Ibu. Kalau kita berjalan lurus, Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri ada toilet laki-laki dan perempuan Bapak Ibu. Mari kita lihat, saya perlihatkan yang untuk toilet perempuannya seperti ini Bapak Ibu untuk tampilannya. Jadi semua area toilet di SMA Harapan Bangsa itu terjamin kebersihannya Bapak Ibu, karena setiap hari ada cleaning service kami yang membersihkan Bapak Ibu. Tentu ini juga untuk menunjang kenyamanan siswa-siswi ya Bapak Ibu untuk yang menggunakan fasilitas toilet ini. Nah, dari toilet perempuan ya, di depan Bapak Ibu bisa lihat ada sosiologi room atau ruang sosiologi. Jadi ruangan ini juga dipergunakan untuk mendukung pembelajaran sosiologi siswa-siswi SMA Harapan Bangsa ya Bapak Ibu. Seperti ini untuk tampilannya. Dilengkapi dengan pendingin ruangan juga Bapak Ibu. Baik, dari sosiologi room kita ke di sebelah kanannya tadi Bapak Ibu lihat ada tulisan ruangan IGCSE room Bapak Ibu. Mari kita lihat bersama-sama. Baik, untuk ruang IGCSE room ini Bapak Ibu, jadi IGCSE ini adalah singkatan dari International General Certificate of Secondary Education. Jadi IGCSE ini dipergunakan untuk ujian kemampuan dasar siswa sekolah menengah berstandar internasional yang menggunakan kurikulum Cambridge Bapak Ibu. Dan biasanya siswa-siswi yang mengikuti IGCSE ini adalah siswa-siswi yang ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri Bapak Ibu. Namun tidak hanya untuk siswa-siswi yang ingin lanjut saja, tapi apabila anak Bapak Ibu juga ingin mengikuti program ini tanpa harus keluar negeri juga bisa Bapak Ibu, seperti ingin mengetes kemampuan atau ingin tahu bagaimana sih IGCSE itu juga bisa mengikuti program ini Bapak Ibu. Juga sudah dilengkapi dengan LCD proyektor. Ya, ini untuk IGCSE room-nya Bapak Ibu. Baik, kalau dari IGCSE room ini kita ke sebelah kanan dan lurus, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat ruang chapel kami. Baik, mari kita masuk Bapak Ibu untuk melihat ruang chapel kami. Ya, begini ya Bapak Ibu untuk tampilan ruang chapel kami. Jadi kegunaan dari ruangan ini selain untuk devotion gabungan, jadi Bapak Ibu setiap pagi sebelum memulai kegiatan proses belajar mengajar di sekolah, siswa-siswi SMA Harapan Bangsa akan ada renungan singkat atau ibadah singkat atau yang kami sebut devotion di ruangan ini Bapak Ibu. Dan selain untuk devotion, ruangan ini juga bisa dipergunakan untuk
latihan musik atau ekskul musik jika anak Bapak Ibu menyukai bidang musik. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita keluar dari ruang chapel. Di sebelah kiri Bapak Ibu bisa lihat di layarnya ada lab biologi. Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana keadaannya. Ya, seperti ini Bapak Ibu untuk tampilan lab biologi kami. Semuanya juga sudah menunjang untuk pembelajaran praktikum maupun teori biologi untuk siswa-siswi, dan juga sudah dilengkapi dengan LCD proyektor Bapak Ibu. Baik, kita keluar dari lab biologi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ketika keluar dari lab biologi, di depan lab biologi Bapak Ibu bisa lihat di sini ada teacher room dan OSIS room. Nah, teacher roomnya ini yang untuk area SMA Bapak Ibu. Kalau yang di bawah tadi yang saya perlihatkan itu untuk area SMP, dan di samping teacher room ini ada ruang OSIS juga yang kami fasilitasi untuk OSIS SMA Harapan Bangsa. Baik Bapak Ibu, dari sini kita berjalan lurus dan saya akan membawa Bapak Ibu untuk melihat bagaimana keadaan kelas yang ada di SMA Harapan Bangsa Balikpapan. Dari sini kita berjalan ke sebelah kiri Bapak Ibu, ya di sini. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin terlihat di layar HP ataupun laptop Bapak Ibu, di sini ada loker. Jadi kami juga memfasilitasi siswa-siswi SMA Harapan Bangsa, satu siswa mendapatkan satu loker Bapak Ibu, dan bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswanya, baik itu untuk meletakkan buku ataupun pakaian setelah olahraga dan lain sebagainya Bapak Ibu, dan kuncinya juga akan dipegang masing-masing oleh siswa-siswi SMA Harapan Bangsa. Nah, baik, dari loker ini mari kita lihat kelasnya Bapak Ibu. Di sini saya ambil salah satu di kelas 12.1. Ya, untuk tampilan kelasnya seperti ini Bapak Ibu. Satu kelas maksimal 25 siswa. Dan setiap kelas itu sudah dilengkapi dengan LCD proyektor dan juga pendingin ruangan, meja kursi yang bisa menunjang pembelajaran siswa-siswi Bapak Ibu. Baik, seperti ini untuk tampilan kelasnya. Mari kita keluar Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa lihat di sini ada area dining untuk SMA Bapak Ibu. Jadi area ini bisa dipergunakan untuk siswa-siswi yang membawa bekal, bisa sarapan di sini ataupun istirahat siang juga bisa menggunakan area dining ini Bapak Ibu. Baik. Kita turun ke lantai bawah Bapak Ibu, dari sini tangga ini. Ya. Di layar Bapak Ibu kalau kita turun tangga terlihat ada tulisan IBT Room dan QRD Office Bapak Ibu. Jadi IBT Room ini juga singkatan dari Intensive Basic Training. Untuk yang ruangan ini biasa dipergunakan untuk pelatihan atau training staff atau guru baru Bapak Ibu, untuk memperlengkapi mereka bisa menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi sekolah Bapak Ibu. Dan QRD Office ini juga adalah ruangan salah satu divisi yang ada di Harapan Bangsa. QRD juga singkatan dari Quality Research and Development. Baik, dari sini saya akan mengajak Bapak Ibu lagi ke area sini. Di depan tadi ya, tembusnya ke sini ya Bapak Ibu. Nah, di sebelah kanan Bapak Ibu bisa lihat ada tulisan food hall area. Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Baik, jadi di food hall kami itu tersedia berbagai macam makanan minuman yang tentu saja higienis ya Bapak Ibu, yang terjaga kebersihannya. Untuk siswa-siswi yang mungkin tidak membawa bekal juga bisa menggunakan fasilitas food hall ini atau yang telah disediakan oleh tenan-tenan kami Bapak Ibu. Ada BC Kitchen, ada Yovamart, ada Kimio, ada Break Time Kitchen Bapak Ibu, dan di sini ada toilet umum Bapak Ibu bisa lihat di layar kaca HP ataupun laptop Bapak Ibu. Baik, dari sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat area basement kami. Ya, seperti ini untuk tampilan area basement kami Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri ada ruang perpustakaan. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu bagaimana ruang perpustakaan kami.
Ya, ini untuk tampilan ruang perpustakaan kami, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya untuk siswa-siswi yang membaca buku atau mencari referensi sesuai dengan bidang studi yang mereka pelajari, namun library ini atau perpustakaan ini juga bisa dipergunakan untuk ruang diskusi siswa. Dari library kita bisa melihat di sebelahnya ada art room. Bapak Ibu, mari kita lihat untuk ruang keseniannya. Jadi di dalam sini juga dipergunakan untuk praktikum pembelajaran kesenian atau keterampilan ya Bapak Ibu. Baik, ini untuk tampilannya. Nah, dari sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat lapangan basket atau lapangan olahraga yang disediakan oleh SMA Harapan Bangsa. Kita sama-sama melihat Bapak Ibu. Baik, ini untuk tampilannya tidak hanya untuk olahraga basket saja, namun untuk olahraga yang lain juga bisa menggunakan lapangan ini Bapak Ibu. Baik, ini untuk tampilannya. Ya, dari sini saya akan mengajak Bapak Ibu lagi kembali ke main hall. Baik Bapak Ibu, mohon maaf. Ya. Baik, demikian virtual school touring dari saya. Dan terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu yang masih mengikuti sampai sekarang, dan saya berharap Bapak Ibu masih tetap mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Dan saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata-kata. Dan terima kasih, salam sehat selalu Bapak Ibu, Tuhan berkati. We'll be right back.